Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun ngalimpur. Pemirsa Davika TV dimanapun Anda berada, senang sekali Rina Permatasari masih bisa menjumpai Anda semua di program Indahnya Islam spesial Ramadan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Seperti biasa, program ini tentunya akan membahas yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Baiklah pemirsa Davika TV, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, yang memang bulan Ramadan ini merupakan bulan yang memang dinanti-nanti oleh semua umat muslim, di mana di bulan ini banyak sekali hal-hal baik, hal-hal yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan, ini mendapatkan pahala bahkan berkali-kali lipat. Bahkan di bulan suci Ramadan juga menjadi momen di mana spiritual kita semakin meningkat. Dan kali ini kita akan membahas membangun spiritual di bulan suci Ramadan, tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Sudah hadir di sebelah kanan Rina, Bapak Imam Rohani SAG. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Iya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak? Puasa walaupun gimana? Masih puasa ini sehat. Oh, masih sehat puasa. Terus. Alhamdulillah, sehat terlalu ya, Pak ya. Ya, dan kali ini kita akan membangun kekuatan spiritual di bulan suci Ramadan. Kalau Rina boleh tahu kenapa nih, Pak, memilih tema di kesempatan kali ini? Baik, Mbak Rina. Nyapa para pemirsa dulu. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Davika TV, alhamdulillah kita dalam situasi puasa Ramadan ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi mengapa kita membahas pada masalah ini tentang membangun spiritual, karena secara singkat bahwa kita di dalam bulan puasa ini atau bulan suci Ramadan ini, yang terpenting memang harus menumbuhkan kekuatan spiritual, artinya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lebih lanjut akan kami jelaskan. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, nah membahas terkait spiritual ya, Pak. Sebenarnya apa sih sudut pandang Bapak terkait spiritual itu sendiri? Iya. Jadi begini, puasa untuk memperkuat spiritual itu ibaratnya begini, Mbak, bahwa ibadah puasa itu memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibarat perisai bagi manusia yang melindungi seorang muslim supaya berbuat lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan itu banyak kelebihan yang Allah siapkan pahala bagi manusia. Gitu. Nanti kita sampaikan juga apa itu kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah sebagai pahala bagi manusia di bulan suci Ramadan. Baik. Itu banyak sekali, Mbak. Baik. Nah, Rina sudah penasaran nih, Pak. Seperti apa sih kelebihan-kelebihan yang memang harus kita dapatkan sebagai hamba Allah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, Pak? Iya. Jadi begini, bulan suci Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sebagai perisai bagi manusia, serta memberikan pengajaran, serta memberikan kekuatan bagi manusia, yaitu secara spiritual. Artinya apa? Dalam kehidupan ini ada yang namanya hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kaitan dengan puasa ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ada suatu keunikan, ibadah yang ada di dalamnya keunikan, Mbak. Dari hadis Rasulullah begini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, qala Allah kullu amali bani Adam lahu, kata Allah, setiap
ganjaran untuk manusia atau anak Adam itu hanya untuk dia atau untuk manusia yang melakukannya. Illa soma, kata Allah, kecuali adalah ibadah puasa. Karena dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa fa innahu li, aku, ibadah puasa itu kata Allah, aku yang akan menerima pahalanya. Oh, gitu. Jadi tidak langsung kepada orang yang melakukan perbuatan baik kemudian Allah memberi pahala kepadanya. Karena amalan-amalan yang Allah berikan kepada manusia itu ada yang 10 kali lipat, ada yang dilipat gandakan 70, ada juga yang dilipatkan 700. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibadah puasa ini ada keunikan karena hanya untukku pahalanya. Itu hanya untukku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melanjutkan wa ana azibih, dan hanya aku yang memberikan ganjaran kepadamu. Artinya apa? Kita manusia ketika melakukan suatu perbuatan baik tentu saja diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tetapi untuk puasa ini ganjaran itu tidak ada ketetapan. Dan siapa yang mengetahui? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Mbak Rina. Kira-kira. Masya Allah, luar biasa. Begitu cinta dan kasihnya Allah kepada kita ya Bapak. Insya Allah. Jadi memang benar kalau puasa atau bulan suci Ramadan ini disia-siakan atau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Apalagi ini momen yang memang datangnya tidak setiap hari ya Bapak ya. Baiklah Pak, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait seperti apa sih meningkatkan spiritual di bulan suci Ramadan. Untuk pemirsa Davika TV, jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Pemirsa Davika TV masih bersama Rina dan masih bersama Pak Imam tentunya di program Indahnya Islam Spesial Ramadan, di mana program ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Tema kita hari ini merupakan tema yang sangat luar biasa, di mana kita diajarkan atau digembleng nanti sama Pak Imam untuk meningkatkan spiritual kita di bulan suci Ramadan ini. Dengan tema kita hari ini yaitu membangun kekuatan spiritual di bulan suci Ramadan. Tadi sudah dijelaskan seperti apa itu spiritual dan bagaimana kita meningkatkan spiritual itu sendiri. Rina penasaran, apakah ada perintah Rasul untuk kita umatnya menjalankan ibadah puasa agar spiritual kita semakin meningkat, Pak? Iya. Baik Mbak Rina, pemirsa Davika TV rahimakumullah, ada satu contoh yaitu yang berasal dari hadis Nabi, dan hadis itu sahih Mbak Rina, yaitu pesan Rasulullah yang begitu inspiratif, singkat, padat, tetapi akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Apa itu? Satu hikayah yang bisa kita contoh dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau khutbah di akhir Ramadan, Rasulullah itu menaiki tangga. Ketika menaiki tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Menaiki tangga yang kedua, Rasulullah pun berkata amin. Menaiki tangga yang ketiga, Rasulullah pun mengatakan amin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai melaksanakan khutbah tersebut, kemudian turun.
Beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi aku lihat engkau menyebut amin 3 kali. Ada tanda apa itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menyampaikan, "Wahai sahabat, tadi ketika aku menaiki tangga yang pertama aku katakan amin. Karena malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Apa doa yang pertama itu? Kata malaikat Jibril, di Ramadan yang penuh barokah ini, yang Allah sudah sediakan pahala yang berlipat ganda ini, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril berdoa kepada Allah dan aku aminkan. Apa doanya? Celakalah manusia ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia tidak berkurang dosa-dosanya. Dosanya tidak berkurang, juga pahalanya tidak bertambah, Mbak. Maka itu kata Rasulullah. Dalam doa itu mungkin menurut kita bahasanya agak sedikit kasar. Tetapi dengan menghitung begitu berkahnya di bulan suci Ramadan ini, maka ketika malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan. Artinya apa? Ketika malaikat Jibril yang berdoa, kemudian Rasulullah sebagai makhluk pilihan Allah yang mengaminkan, maka dunia ini tidak akan menolak doa itu. Artinya Allah pasti mengijabah. Yaitu tadi, Mbak, yang pertama, celakalah orang yang ketika datang bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, tapi dia tidak berusaha untuk memohon maaf atas segala dosa-dosanya. Bahkan kadang-kadang, Mbak, justru dosa kita bertambah. Karena kemalasan, karena kita tidak mampu melawan hawa nafsu. Kemudian ketika naik tangga yang kedua, Rasulullah pun mengatakan amin. Apa ketika ditanya oleh para sahabat? Aku mengaminkan juga doa malaikat Jibril. Apa doanya? Celakalah orang yang ketika masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, tetapi dia tidak pernah membuat pahala dari ibunya. Banyak, Mbak, para pemirsa Dafika TV rahimakumullah, banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Banyak anak yang ketika diperintah orang tuanya berbuat baik masih tidak melaksanakannya. Oleh karena itu pesan ini yang Rasulullah sampaikan ini begitu luar biasa. Bahkan kata-kata celaka bagi seorang anak yang masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, dia di bulan suci Ramadan ini tidak membuat orang tuanya bahagia atau menyenangkan hati orang tuanya. Karena apa? Kata Allah, membahagiakan hati orang tuanya adalah pahala. Ini yang terakhir, ketika Rasulullah menaiki tangga yang ketiga, apa kata Rasulullah? Aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doanya? Wahai Nabi Muhammad kekasihku. Doanya malaikat Jibril. Doa kepada Allah. Jika ada namamu disebut di hadapan manusia, kemudian manusia tidak mendoakanmu, maka semua umat itu tidak akan aku terima masuk ke dalam surgaku. Maka Nabi Muhammad amin. Artinya apa? Rasulullah adalah makhluk utusan Allah, makhluk pilihan Allah. Semua ajarannya, semua suri toladannya harus kita ikuti. Insya Allah kalau kita mendengarkan kisah, artinya dari apa yang disampaikan tadi, begitu luar biasa. Dan khutbah itu disampaikan oleh Rasulullah menjelang puasa. Kemudian beberapa ulama mengatakan memang hadis pesan yang terdapat dalam hadis itu adalah memang disediakan pada
bulan suci Ramadan. Itu kira-kira Mbak Rina. Masya Allah. Ternyata segitu cintanya Rasulullah kepada kita umatnya ya. Betul, Pak, ya. betul, Mbak Rina. Dan kita yang sudah dicintai ugal-ugalan oleh Rasulullah mau Betul, disia-siakan, betul. itu kayaknya merugi, benar Pak? Betul, Kata celakalah itu benar-benar harus luar biasa. diperuntukkan untuk mereka yang tidak bisa memanfaatkan momen Ramadan seperti saat ini. Betul. Mudah-mudahan setelah mendengarkan sedikit cerita atau contoh dari Rasulullah tadi yang saat ini tidak berpuasa, besok langsung berpuasa ya Iya, Bapak betul. ya. Baik, tadi Rina sedikit kedua, ya amin yang kedua, kita harus menghormati bahkan membahagiakan orang tua kita, Iya. apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Rina sebagai anak ingin meminta tips nih dari Pak Imam, apa yang harus dilakukan seorang anak untuk membahagiakan orang tuanya di bulan suci Ramadan ini? Iya, baik Mbak Rina. Mungkin dalam kehidupan kita sering terjadi anak yang artinya dalam pendidikannya yang mengurus adalah orang tua, Iya. yang memberikan apapun orang tua. Tapi ketika kita bersama orang tua kita, kita kurang respect, Mbak. Iya. Rumah kita berdekatan dengan kedua orang tua kita. Kadang kita jarang berkunjung di sana. Iya, benar. Ketika kita ada di situ, kadang-kadang saudara yang jauh kita datangi, tapi orang tua kita kadang-kadang tidak tersentuh. Iya, astagfirullahaladzim. Para pemirsa Davika TV yang saya hormati, di situ terdapat satu pesan yang luar biasa, bahwa seorang anak itu menjadikan dirinya baik di hadapan Allah atau tidak baik di hadapan Allah itu karena cintanya kepada orang tuanya. Karena ridallah wa bi ridhoil walidain. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Benar Mungkin itu Mbak sekali. Rina. Baik, terima kasih Pak Imam Rohani terkait tausiah Bapak atau materi yang kita bahas hari ini. Iya. Baiklah pemirsa Davika TV, semoga yang disampaikan oleh Pak Imam ini bisa meningkatkan spiritual kita yang hari ini tidak berpuasa, mudah-mudahan esok bisa berpuasa. Yang hari ini sholatnya masih bolong-bolong, mudah-mudahan esok bisa Amin. penuh, full, ditambahkan dengan sunnah-sunnah yang lain. Nanti akan kita bahas lagi materi ini bersama dengan Pak Imam, dan untuk pemirsa Davika TV jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Baiklah pemirsa Davika TV, sampailah kita di sesi terakhir, masih di program Indahnya Islam, spesial Ramadan bersama Pak Imam Rohani tentunya, dengan pembahasan kita yang sangat luar biasa, membangun kekuatan spiritual di bulan suci Ramadan melalui tafakur dan muhasabah. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tafakur dan muhasabah? Mungkin Pak Imam bisa menjelaskan di sesi terakhir ini. Baik Mbak Rina, para pemirsa Davika TV rahimakumullah. Jadi setelah kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu salah satunya adalah ibadah di bulan puasa, yang Allah juga sudah sebutkan betapa banyak Allah menyediakan untuk kita semua umat Islam beberapa ganjaran pahala dari apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nanti pada endingnya itu kepada tafakur dan muhasabah diri kita. Apa yang dimaksud tafakur? Kalau dalam bahasa kita, tafakur itu cara berpikir secara objektif, Mbak Rina. Oke. Dalam melihat sesuatu, kalau kita kaitkan dengan bahasa agama, tafakur itu kita memikirkan sesuatu
Apa itu yang berupa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita melihat sesuatu itu pada tempatnya secara objektif. Ketika kita sudah mengakui bahwa kita iman kepada Allah, apakah sudah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya? Saya ibaratkan kalau saya pakai kacamata, Mbak Rina, kacamata ini saya ganti kacanya yang merah, maka semua studio ini kita lihat merah semua. Betul. Kita keluar melihat mangga muda, ini sudah kita anggap mangganya mateng karena berwarna merah. Kalau kacamata ini kita ganti dengan kacamata yang hijau pun demikian. Pepaya yang sudah matang, kita lihat dia masih hijau. Nah, ini artinya pemikiran manusia harus tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sesuatu harus secara objektif. Umat Islam diajarkan ketika dia sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sudah bersumpah kepada Allah untuk beriman, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya menyembah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia saya ibaratkan pakai kacamata, dia kacanya memang untuk memperbaiki penglihatannya. Dia pakai kacamata yang lebih baik, maka dia pandangannya akan objektif. Yang merah dia katakan merah, Mbak Rina. Yang biru dia katakan biru. Tapi sebaliknya yang seperti tadi. Ketika kita memakai kacamata merah, itu warnanya hijau tapi dia katakan merah. Dan seterusnya. Kemudian tafakur sudah. Kemudian muhasabah. Muhasabah itu harus kita lakukan sebagai umat Islam. Karena apapun yang sudah kita lakukan, apakah itu perbuatan-perbuatan yang baik ataupun yang kurang baik, kita perlu evaluasi. Apa tujuan evaluasi? Untuk memperbaiki yang lebih baik. Karena kita biasa, Mbak Rina, melihat di dunia ini, kalau melihat kuman yang jauh itu tampak. Benar. Itu kebiasaan manusia, Mbak Rina. Betul. Tapi ketika melihat gajah di pelupuk mata, dia sepertinya nggak kelihatan. Artinya apa? Kita sering mengoreksi kebaikan orang. Kita sering mengoreksi orang sampai dilakukan secara frontal. Tapi kadang manusia tidak menyadari betapa lemahnya diri kita. Benar. Bahkan dalam agama, 1 kali engkau menyalahkan orang, itu sebenarnya 1000 kali kesalahanmu dibuka di hadapan orang. Masya Allah. Jadi yang lebih baik, insya Allah setelah menunaikan ibadah puasa, yang di dalamnya Allah sudah sediakan begitu pahala yang begitu luar biasa, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika puasa sudah kita lakukan, tafakur kita lakukan, bermuhasabah diri pun kita lakukan, maka kita menjadi seorang yang beriman sempurna. Amin. Allahumma amin. Amin. Kira lebih seperti itu, Mbak Rina. Baik, Pak Imam. Tadi Rina tertarik dengan muhasabah. Muhasabah itu sama saja seperti kita sedang berintrospeksi diri ya, Pak ya? Betul. Nah, apakah ada, Pak, kiat-kiat ataupun cara-cara yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh umat muslim agar ia bisa bermuhasabah atau berintrospeksi diri? Itu, terima kasih, Mbak Rina. Jadi begini, dalam agama itu memang sudah menjadi satu pakem. Apa itu pakem? Satu aturan yang baku adanya akhlakul karimah. Jadi kita diajarkan bagaimana akhlakul karimah terhadap sesama manusia. Bagaimana akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau introspeksi diri, itu memang yang tadi saya sebutkan, Mbak Rina. Ketika kita sudah melakukan satu kebaikan, saya tidak pernah menyebutkan satu keburukan. Kalau karena suatu keburukan itu tidak perlu dievaluasi. Artinya keburukan itu memang sesuatu yang tidak harusnya terjadi. Tapi bagi seorang yang beriman, kebaikan itu harus dievaluasi. Oh, gitu ya, Jadi Pak.
sebagaimana contohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia mengoreksi dirinya setiap seminggu sekali. Oh. Tujuannya apa? Abu Bakar As-Siddiq sangat takut ketika dia hidup dalam waktu 1 minggu, dia melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitu ketika kita sudah beriman yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Masya Allah. Saking kuatnya kita atau mungkin fokusnya kita kepada iman, kita sampai takut untuk melakukan kesalahan. Jadi mengevaluasinya kebaikan ya, Pak Imam ya. Baik Pak Imam, Rina akan berikan sesi kurang lebih 3 menit untuk Pak Imam menyampaikan kesimpulan terkait tema kita hari ini. Silakan. Makasih para pemirsa Davika TV rahimakumullah. Dari perjalanan kehidupan manusia, kita diberikan waktu oleh Allah dalam 1 tahun itu 1 bulan. Apa 1 bulan itu? Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena di bulan suci Ramadan ini benar-benar Allah akan memberikan perisai yang akan membentengi diri manusia. Apa salah satu contohnya? Di dalam bulan suci Ramadan itu, yang tadinya pahala diberikan oleh Allah, pahala sunnah, Allah akan ganti dengan pahala wajib. Dan pahala wajib, kata Allah berjanji, dia akan lipat gandakan pahalanya bagi manusia yang mau mengisi Ramadan dengan kebaikan. Apakah itu tadarus Al-Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat malam dan lain sebagainya. Jadi mari jangan kita sia-siakan kedatangan bulan suci Ramadan, dan kita sekarang sudah dalam bulan suci Ramadan. Mari kita sing-singkan lengan baju kita untuk senantiasa mentaati apa yang sudah menjadi perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan malam bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Insya Allah dunia ini hanya sementara. Alam yang kita tempati ini nanti pada akhirnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling menakutkan Mbak Rina, ketika kita kembali kepada Allah sementara amal kita belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang takwa atau muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Pak Imam Rohani. Hari ini Rina banyak sekali mendapatkan ilmu terkait membangun spiritual. Mudah-mudahan kedepannya Rina bisa meningkatkan kembali spiritual Rina terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pemirsa Davika TV ya. Pak Imam, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Pak. Amin, amin. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu. Amin. Mudah-mudahan nanti Lebaran lancar ya Bapak. Amin. Mau pulang kampung nggak nih Pak? Insya Allah kampungnya di situ. Kampungnya di sini aja. Baiklah pemirsa Davika TV, tuntas sudah kebersamaan kita di program Indahnya Islam spesial Ramadan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Bangga menjadi Muslim, bangga menjadi Muslimah karena indahnya Islam. Saya Rina Permatasari yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.